Yesus Kristus, Bapa Gereja, Raja di atas segala raja, pada pagi hari ini memberikan lagi kesempatan untuk kami, Kementerian Agama Kota Salatiga, menyapa kembali pemirsa pendengar yang setia Radio Betani 107,7 FM Salatiga dalam program siaran Suara Penyuluh Agama Kristen Kota Salatiga. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini untuk bersama-sama berbagi berkat melalui firman Tuhan. Marilah sebelum acara ini kita mulai, kita mendahulinya dengan menyerahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dalam doa dan ucapan syukur. Kami datang berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan pagi hari yang penuh dengan berkat Tuhan ini. Kami boleh kembali bersama-sama menyapa seluruh pemirsa, pendengar setia Radio Betani FM Kota Salatiga dan sekitarnya dalam program siaran Suara Penyuluh Agama Kristen Kota Salatiga. Kami serahkan Tuhan program ini, pelayanan ini, bahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Seluruh pendengar yang setia, mulai dari janin yang ada di dalam kandungan, anak-anak remaja dewasa sampai semua lansia yang mendengarkan program ini, mereka diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul Menjadi Jemaat yang Membangun Masa Depan. Mari kita baca bersama-sama Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi saya bacakan untuk saudara. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Menjadi jemaat yang membangun masa depan. Setiap kita anak-anak Tuhan, seluruh pendengar yang diberkati Tuhan pagi hari ini, tentunya setiap kita menginginkan masa depan yang lebih baik dari hari ini. Masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Masa depan yang penuh dengan berkat Tuhan. Apa itu sebenarnya membangun masa depan? Bagaimana cara kita membangun masa depan? Apakah masa depan kita ada dalam kedaulatan mutlak Tuhan? Itu akan kita pelajari bersama di dalam beberapa menit ke depan. Yang pertama saya mau sampaikan kepada seluruh pendengar, seluruh umat-umat Kristiani yang sedang mendengarkan program ini. Satu hal, membangun masa depan itu adalah tugas setiap orang yang hidup, orang yang bernapas. Karena apa? Masa depan itu pasti akan dimiliki oleh setiap orang. Orang yang akan berjalan ke masa selanjutnya setelah masa kini disebut dengan orang-orang yang akan memasuki masa depan. Oleh sebabnya masa depan itu harus dibentuk. Masa depan itu harus dibangun. Masa depan itu harus diperjuangkan. Karena apa? Setiap orang tentunya menginginkan masa depan yang lebih baik dari hari ini. Masa depan yang lebih baik dari masa kini. Tapi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan tentang jemaat yang harus membangun masa depan? Membangun itu sendiri ditarik dari kalimat mendirikan, membentuk, menumbuhkan. Sedangkan masa depan memiliki artian masa setelah hari ini, masa setelah saat ini. Artinya kita semua para pendengar diinginkan oleh Tuhan menjadi jemaat yang membentuk, yang membangun masa setelah masa ini. Setiap orang memiliki harapan, cita-cita, keinginan tentang apapun yang akan terjadi di masa setelah masa ini.
Seorang anak yang menempuh pendidikan ketika dia melewati jenjang sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas sampai kepada perguruan tinggi. Dan ketika mereka ditanya, bagaimana harapanmu tentang masa depan? Ada orang-orang yang berkata seperti ini, masa depan bisa dibangun dengan kemampuan intelektual. Masa depan bisa dibangun dengan kemampuan finansial, kemampuan akademik, fasilitas, sarana, dan segala macam hal yang lainnya. Bahkan kemampuan pribadi bisa dianggap bisa menjamin masa depan. Tapi firman Tuhan sesungguhnya tidak berkata demikian. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jika yang pertama, ketika kita menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan, sesungguhnya masa depan kita sungguh ada. Menyerahkan masa depan kepada tangan Tuhan, menyerahkan seluruh keinginan kita kepada Tuhan. Yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, menyerahkan seluruh keinginan kepada Tuhan, menyerahkan seluruh harapan kepada Tuhan adalah kunci bagi anak-anak Tuhan membangun masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Banyak keinginan yang kita miliki, banyak harapan yang kita miliki, tetapi ketika kita menaruh kekuatan kita, mengandalkan kekuatan kita tanpa kita menyerahkan apa yang menjadi harapan kita kepada Tuhan, maka masa depan itu belum tentu masa depan yang penuh harapan, belum tentu masa depan yang penuh dengan kemenangan, belum tentu masa depan yang diberkati. Oleh sebab itu, kesempatan pagi hari ini, mari serahkan masa depan kita, serahkan harapan kita, serahkan apapun yang akan terjadi di depan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Yang kedua, apa kunci masa depan yang diberkati oleh Tuhan? Yang kedua adalah periksalah motivasi akan keinginan masa depan kita. Ada seorang ketika ditanya ingin bekerja apa, ingin meraih masa depan yang seperti apa. Yang satu menjawab, aku ingin membuktikan kepada keluarga besarku bahwa aku bukan orang biasa, bahwa aku bisa mengangkat derajat keluargaku. Bagus. Ada juga orang ketika ditanya masa depan yang seperti apa yang kau inginkan. Aku ingin memiliki masa depan yang berkelimpangan dengan harta. Karena suatu saat aku akan membungkam mulut-mulut orang, lisan-lisan orang yang telah menghina, yang telah menjelekkan, yang telah menganggap kecil diri saya. Itu juga baik. Tapi ingat, motivasi untuk masa depan adalah motivasi yang dibangun atas dasar kasih. Tuhan, aku ingin masa depanku seperti ini, karena dengan masa depanku seperti ini aku bisa membuktikan bahwa kasih Kristus di atas segala-galanya. Bahwa ketika masa depanku seperti ini, aku membuktikan kasih Yesuslah yang mengangkat, kasih Yesuslah yang menghantarku sampai kepada masa depan. Yang pertama, serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Yang kedua, bangun motivasimu untuk masa depanmu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pendengar yang setia yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menaruh motivasi di dalam diri kita untuk masa depan kita, untuk setiap rencana kita kepada bukan karena aku ingin, bukan karena egoku menginginkan seperti ini, bukan karena ini, bukan karena itu, bukan karena siapa, bukan karena kenapa, tapi hanya satu, karena aku ingin motivasiku dibangun oleh kasih Kristus Yesus, di mana kasih itu akan membuat aku meraih masa depan, meraih setiap harapan, meraih setiap keinginan dan cita-cita. Karena kasih Tuhan mengajarkan, aku akan raih kasih Tuhan, aku akan raih masa depan dengan jujur, dengan takut akan Tuhan, dengan kasih kepada Tuhan melebihi
Bangunlah masa depan dengan menyerahkan seluruh harapan cita-cita kita kepada Tuhan. Bangunlah masa depan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Hari-hari ini ketika kita melihat ada lelang jabatan, ada promosi jabatan, orang-orang berbondong-bondong, aku ingin, ini masa depanku, ini yang aku harapkan, ini yang aku cita-citakan selama ini. Dan kasih Kristus diperjualbelikan. Dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus dipertaruhkan. Miris bukan? Menyedihkan bukan? Apakah masa depan harus diperoleh dengan menjual kasih Kristus? Apakah masa depan diperoleh dengan menghalalkan berbagai macam cara? Tentunya tidak. Selanjutnya yang ketiga, belajarlah memperhatikan kebutuhan orang lain. Ketika kita memiliki harapan, cita-cita dan masa depan, taruhlah semuanya itu dengan satu niatan juga, bahwa ketika masa depanku telah diberkati oleh Tuhan, aku akan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarku. Karena masa depan yang diberkati oleh Tuhan itu adalah masa depan yang berdasarkan pada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini, yang pertama, milikilah penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Yang kedua, milikilah motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, mari belajarlah memperhatikan sesama kita, maka masa depan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati kita semua, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup program ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan untuk pagi hari yang diberkati oleh Tuhan, di mana kami telah mendengarkan sabda firman Tuhan tentang membangun masa depan. Kami yakin, kami percaya ya Tuhan, ketika kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan, ketika motivasi kami benar untuk memuliakan Tuhan, motivasi kami adalah karena kasih Kristus yang ada di dalam diri kami. Dan ketika kami meraih masa depan kami dengan memperhatikan orang di sekitar kami, tidak hanya mengandalkan apa yang harus kami miliki, tidak hanya mencapai target apa yang harus kami raih, tanpa kami memperhatikan kesusahan orang lain, tanpa kami sadari kami telah menghambat berkat orang lain. Kami mau pagi hari ini Tuhan, bersama dengan seluruh pendengar radio Betani FM yang diberkati oleh Tuhan, bersama dengan seluruh kelompok binaan kami membangun masa depan kami dengan berserah, dengan motivasi Kristus, dan dengan memperhatikan orang-orang di sekitar kami, maka kami pun akan diberkati oleh Tuhan. Tak lupa kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa ini, jadikan bangsa ini bangsa yang takut akan Tuhan, dan masa depan bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Berkati kota Salatiga, kota di mana kami berada, damai, sejahtera, sukacita daripada Tuhan kiranya terus dilimpahkan untuk kota Salatiga. Berkati Kementerian Agama Kota Salatiga yang menaungi, yang melayani seluruh umat-umat Kristen, umat Katolik, umat beragama di Kota Salatiga. Berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin yang ada di Kementerian Agama. Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati, pakai lebih dahsyat lagi Radio Betani 107,7 FM Salatiga, di mana dari tempat ini diperdengarkan kasih Kristus, diperdengarkan suara Allah. Pakai radio ini lebih lagi Tuhan, dahsyat lagi, terpancar sampai seluruh bumi, suara Tuhan diperdengarkan ya Tuhan. Pakai juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Firman ini menjadi rema yang hidup bagi semua pendengar yang ada. Kami bersyukur hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Tuhan, Roh Kudus akan terus berbicara dan memberkati seluruh jemaat Tuhan, memberkati seluruh pendengar, memberkati seluruh kelompok binaan ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Program siaran Radio Betani FM telah selesai.
Dan saya berdoa dan berharap kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Sekali lagi atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Salatiga, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Betani FM 100,7 Kota Salatiga yang telah menjadi fasilitator untuk pelayanan program siaran Suara Penyuluh Kota Salatiga. Dan jangan lupa terus jaga kesehatan, terus jalankan protokol kesehatan agar kita tetap hidup sehat dan diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.